So hari ini kita sampai di Injil Markus pasal yang ke-7. If you have your Bible at home or here, bisa dibuka. Markus pasal yang ke-7. Saya tidak akan baca semuanya, tapi saya mengundang kita untuk membaca mulai ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37. Ya, ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Kisahnya menarik nih, saya bacakan ya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ya, Dekapolis itu artinya 10 kota. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, saudara ya, different style ya. Saudara ya, Markus 7 ini sebenarnya menarik. Menariknya apa? Diawali kalau dibaca dari ayat yang pertama gitu ya, perikop yang pertama dalam Markus yang ke-7, di sana tuh ada pertentangan antara orang-orang Farisi dengan Tuhan Yesus. Pertentangannya dimulai gara-gara murid-murid Tuhan Yesus makan tanpa mencuci tangan, tanpa membasuh tangannya. Sedangkan orang Farisi, orang Yahudi yang taat itu sebelum makan pasti dia membasuh tangannya terlebih dahulu. Ya, itu bagian dari tradisi mereka. Nah, saya tidak akan ceritakan latar belakangnya kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak membasuh tangannya sebelum makan. Tapi salah satu sebabnya adalah karena murid-murid Tuhan Yesus bukan dari golongan orang yang punya uang banyak. Yang ini sekedar background sosial, bukan dari golongan orang yang uangnya banyak yang bisa makan 3 kali sehari. Ya, kadang-kadang mereka berkelana, hidupnya murid-murid Tuhan Yesus kalau kita pelajari itu based on hospitality. Jadi kalau masih ingat Markus pasal yang ke-6, kalau kamu diutus berdua-berdua, kan masih ingat ya, diutus berdua-berdua, kalau ada rumah yang buka pintu, masuk ke dalam. Kalau rumahnya tidak mau buka pintu, menolak, ya sudah, kebaskan kakimu, tinggalkan rumah itu. Jadi hospitality itu menjadi basis dari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kalau untuk orang-orang yang belum tentu bisa makan 3 kali sehari, barangkali kadang-kadang puasa, kadang-kadang lapar, maka untuk makan tidak mikir ya, tidak mikir, apalagi untuk cuci tangan dulu dan segala macam, tidak mikir. Mungkin kita akan bilang kok rakus sekali ya, gitu ya. Tapi kita mesti pahami mereka sebagai orang-orang yang lapar. Orang-orang Farisi berbeda, mungkin mereka bisa makan teratur 3 kali sehari, mereka bisa cuci tangan sebelum makan dan seterusnya. Tetapi intinya kalau kita lihat misalnya di Tuhan Yesus mengutip di ayat yang ke-6, jawabnya kepada mereka, orang Farisi, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi Tuhan Yesus tidak mengkritik mengenai tradisi mencuci tangan. Itu bukan poin yang dikritik, tetapi Tuhan Yesus mengkritik kemunafikan orang Farisi. Mungkin mereka mencuci tangan secara teratur,
tetapi sebetulnya hatinya jauh dari Tuhan. Nah, saya akan memberikan tiga ya. Saya kalau khotbah suka memberikan 3 poin yang kita bisa pelajari. Who is this Jesus? Itu adalah tema dari seri dari Injil Markus ini ya. Yang pertama saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atau sosok yang sangat merindukan personal relationship dengan kita, hubungan hubungan yang intim, relasi yang intim dengan umat percaya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus banyak bikin mujizat, bahkan sebelum mujizat yang kita baca tadi ada seorang ibu, kalau masih ingat, seorang perempuan dari Sirofenisia, anaknya dirasuk setan. Tuhan tidak ketemu dengan anak itu, cuma ketemu dengan ibunya. Pada waktu itu juga setan itu keluar dari tubuh anaknya. Jadi Tuhan Yesus bikin banyak sekali mujizat dalam Injil Markus. Kita sudah pelajari dari cerita-cerita yang lalu, khotbah-khotbah yang lalu, banyak mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu orang banyak membawa orang yang bisu dan tuli ini dengan harapan Tuhan Yesus menumpangkan tangan, tadi yang kita baca, supaya orang ini sembuh. Nomor 1, ya, yang kita lihat, ya, ini orang dibawa, orangnya bisu tuli pasif, gitu ya, dibawa sama orang banyak, taruh di depan Tuhan Yesus, harapannya ditumpangi tangan supaya orang itu sembuh. Kalau kita mau coba untuk mereka-reka itu menebak-nebak, apa motivasi orang banyak ini, ya? Nomor 1, mungkin motivasinya memang ingin supaya orang ini sembuh, mungkin, ya. Tapi ya mungkin, nah, saya cuma bisa bilang mungkin, ya, karena orang yang tuli dan bisu itu tidak datang sendiri kepada Tuhan Yesus, tapi dibawa orang banyak. Tapi orang banyak ini juga mungkin punya motivasi ingin melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mendemonstrasikan kesaktiannya, gitu, kehebatannya, mujizatnya. Kita kan senang kalau lihat enggak usah mujizat lah. Kalau misalnya satu hari Minggu David Copperfield, ya, tahu ya David Copperfield, ya, yang pinter main sulap itu datang ke gereja kita, ya, entah di International Campus atau di Calgary Campus. Wah, bisa rame nih gerejanya, bukan cuma jemaat, mungkin orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus juga datang ibadah hari Minggu karena apa? Dia ingin menyaksikan bagaimana David Copperfield itu beraksi. Jadi Yesus kemana-mana diikuti orang, sekarang dibawalah orang yang bisu dan tuli tadi supaya orang banyak itu berkeinginan melihat, show us, gitu ya, tunjukkan kepada kami kesaktian kamu, tunjukkan kepada kami kehebatan kamu. Tapi yang menarik, Tuhan Yesus tidak melayani atau tidak entertain orang-orang itu seperti yang mereka harapkan. Yang terjadi adalah, ini dalam bahasa Indonesia bagus sekali, tapi dalam bahasa Inggris juga sama saja, Yesus memisahkan orang ini. Jadi kalau ada orang di sini, bayangkan ya, ada orang yang bisu tuli, katakanlah ada 100 atau 200 orang di sini, Yesus tidak langsung menumpangkan tangan kepada dia, tapi memisahkan dia. Jadi kalau dalam NIV itu ke private, dipakai kata private. Jadi dia berdua-duaan dengan orang yang bisu tuli itu. Jadi dipisahkan dari orang rame itu. Jadi orang rame yang kepengen menyaksikan bagaimana Tuhan berbuat mujizat gagal. Ya, keinginan mereka tidak terpenuhi. Nah, perhatikan apa yang dibuat Tuhan Yesus. Pertama, jarinya dimasukkan ke telinga orang yang bisu dan tuli. Sekarang saya nanya kepada jemaat yang di Calgary, kepada jemaat yang di International Campus. Pernah enggak naruh jarinya di telinga orang lain? Enggak pernah ya? Pernah? Oh, pernah ya. Ada yang pernah di sini ya. Enggak apa-apa ya. Telinganya siapa itu? Iya. Ya. Intinya nih, nomor 1 ya. Saya pernah punya anak saya, ya. Kalau punya anak saya, intinya adalah apa? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang tidak umum dilakukan oleh orang yang relationship-nya itu tidak dekat. Ya, masa kita katakanlah teman.
saya punya misalnya di Calgary ada Deacon, ada Ali sama Vero. Saya nggak akan naruh jari saya di telinga mereka. bisa dimarahin orang gitu ya, naruh jari di telinga mereka. Jadi sesuatu yang required yang dekat sekali, yang intim di antara orang dua itu. Nah setelah itu lebih hebat lagi, kan Yesus meludah. Ini beda sama yang orang buta. Kalau yang orang buta dia meludah diaduk sama tanah. Ini nggak ada peristiwa diaduk sama tanah, tapi ludahnya itu mungkin ditaruh di jarinya Tuhan Yesus, diletakkan di lidahnya orang yang bisu itu. Nah, tadi kan pernah masukkan jari di telinga orang, pernah jarinya megang lidahnya orang lain nggak? Pernah juga. ya, jadi lebih hebat lagi ya, kita tidak sembarangan menggunakan jari kita untuk megang lidahnya orang lain. Barangkali dokter bisa melakukan itu, tapi very uncommon, kecuali relasi itu dekat sekali. Jadi apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu menunjukkan bagaimana pertama dia membawa orang ini ke tempat yang private, memisahkan dia dari keramaian, dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang, kecuali orang itu memiliki hubungan yang intim sekali. Coba deh ya, kalau kita baca Alkitab dari ratusan orang barangkali, atau puluhan orang yang pernah ngomong sama Tuhan Yesus, entah itu Maria Magdalena, entah itu Petrus, entah itu Yakobus, entah itu Yohanes, ada enggak orang yang pernah berinteraksi secara fisik dengan Tuhan Yesus sedekat dengan orang ini? Mungkin enggak ada. Ya, kalau sejauh saya membaca Alkitab loh ya, orang yang paling dekat yang sampai Yesus masukkan jari ke telinganya, sampai jari Tuhan Yesus itu menyentuh lidahnya, mungkin orang ini mengalami interaksi yang kalau bahasa cinta yang paling mesra, yang paling intim dengan Tuhan Yesus. Ya, orang-orang banyak ingin melihat Yesus mempertontonkan, menunjukkan kehebatannya. Tapi Tuhan Yesus punya keinginan yang lain. Dia ingin punya hubungan yang akrab, punya relasi yang akrab dengan satu orang ini. Barangkali, tadi saya katakan kan, barangkali kemungkinannya orang banyak itu bukan ingin menonton Tuhan Yesus mendemonstrasikan mujizat. Barangkali orang banyak itu memang betul-betul ingin supaya orang itu sembuh. Tapi perhatikan, bukan Tuhan tidak mau menyembuhkan orang itu. Tapi Tuhan ingin punya relasi yang intim, relasi yang dekat dengan orang itu. Ya, maka itu saya tidak pernah capek-capeknya gitu ya, tidak pernah capek-capeknya mendorong jemaat Calgary tahu dengan cara mengirim devotion setiap pagi. Tujuannya apa? Supaya kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Kenapa kita punya persekutuan doa hari Kamis? Ya, meskipun belum semua jemaat berpartisipasi, tapi ingin mengatakan bahwa ayo kita berdoa kepada Tuhan, kita punya relasi yang pribadi dengan Tuhan. Ya, saya ingin mengatakan ya, orang yang berdoa berjam-jam juga barangkali belum tentu punya relasi yang intim dengan Tuhan. Karena intinya bukan pada aktivitas doanya, intinya bukan pada aktivitas membaca Alkitabnya atau merenungkan atau saat teduh, intinya adalah membangun relasi yang pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, caranya bisa melalui doa, caranya bisa melalui ibadah di gereja, caranya bisa melalui membaca Alkitab dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi the personal relationship itu yang paling penting. Beberapa waktu yang lalu kita Bible study, diingatkan, saya pernah share ayat dari Yohanes 15, ya, kamu adalah carang-carang, masih ingat? Aku adalah pokok anggur. Ya, kalau misalnya tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena apa? Kamu tidak akan bisa berbuah tanpa pokok anggurnya. Dan kalau tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Kalau berbuah akan dipruning supaya berbuah lebih lebat lagi. Ya, artinya apa? Perlu ada personal relationship, relasi pribadi yang hidup antara orang percaya dengan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, you know what? Cerita ini ada satu kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus, kata yang bukan bahasa Yunani, yaitu ephata.
Masih ingat tadi kita baca ya, Ephata, artinya terbukalah. Waktu saya baca ayat ini, tadi saya pikir saya mau khotbah cuma dari satu kata ini. Dari satu kata Ephata aja kita bisa khotbah macam-macam gitu ya. Nah, Ephata itu adalah terbukalah. Tuhan Yesus di mujizat yang lain pernah juga mengatakan kata talitakum. Nah, masih ingat ya, talitakum ya, bangunlah gitu ya. Ini Ephata, terbukalah. By nature, gitu ya, by nature, kalau kita mau bicara soal who is this Jesus, tadi nomor satu dia merindukan personal relationship dengan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah pembebas. Ya, maka itu salah satu topik khotbah yang penting adalah atau yang populer adalah kemerdekaan dalam Kristus. Ya, jadi Yesus datang membawa freedom, membawa kemerdekaan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Nah, perhatikan ya. Ini sepanjang Alkitab nih ya, Perjanjian Lama misalnya, tentu dimulai dengan penciptaan, tapi kemudian ingat nggak peristiwa apa? Orang Israel keluar dari Mesir, Exodus, X itu keluar ya, exit, nah, Exodus. Jadi Tuhan membebaskan orang Israel yang diperbudak, ini yang besar-besar ya, diperbudak oleh Mesir keluar. Kemudian apalagi? Pembuangan di Babilonia, kemudian Babilonia dikuasai oleh Persia. Tuhan membebaskan mereka. Ya, kemudian orang Israel bisa pulang kembali ke Yerusalem, bisa membangun kembali bait suci. Sebetulnya peristiwa ini bahkan hampir terulang kembali. Ya, ketika Yesus lahir, bangsa Yahudi, Palestina ada di bawah kekuasaan Romawi. Jadi orang-orang yang hidup pada waktu itu, orang-orang Yahudi, ketika diberitahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, di dalam otak mereka, kalau betul orang ini adalah Mesias, pembebas, maka dia akan membebaskan kita dari kekuasaan Romawi. Kalau itu terjadi, kalau sampai itu terjadi, maka kisah Tuhan Yesus bukan perjanjian baru, masih perjanjian lama. Justru karena perjanjian baru, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan kita, bring freedom, bukan dari kekaisaran Romawi, tapi dari belenggu dosa. Ya, jadi itu yang kedua, Ephata, by nature, Tuhan itu membebaskan, memerdekakan. Jadi kalau orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kemudian menjadikan dia raja atas hidup kita, maka orang-orang tersebut menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang bebas. Saya senang dengan cerita ini ya. Berapa hari yang lalu saya bicara dengan anak saya yang pertama, ada di luar sana tadi kalau ketemu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya tentang Tuhan Yesus. Saya dalam persiapan khotbah hari ini saya bilang, you know what, di dunia ini kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan mengalami freedom, kita akan mengalami kemerdekaan, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Tapi saya bilang ke dia, you know what, banyak orang yang sebetulnya sudah dibebaskan, tapi masih suka hidup di dalam belenggu, masih suka hidup dalam belenggu. Sebetulnya discussion-nya setengah persiapan khotbah, tapi juga setengah membahas situasi COVID ya. Misalnya di Calgary ini mulai tanggal 5 Juli yang lalu. Ini kalau datang minggu lalu nih ya teman-teman dari Vancouver, kalau minggu lalu ini ada pagernya nih ya, jadi kalau ini you can sit here but you cannot sit next to it, ada satu gitu ya. Hari ini restriksinya diangkat, jadi bisa hari ini sebetulnya di Calgary mask is not required in the church, but you're free to have it ya, mungkin tak kebiasaan kali ya. Ya, jadi saya bilang kadang-kadang katakanlah the government sudah lifting up the restriction gitu, tapi banyak orang yang masih hidup di bawah restriction. Ini bukan ngomong ini salah ya, semua harus buka mask, bukan itu maksud saya. Tapi sebetulnya the rule itu sudah diangkat, tapi orang masih hidup dalam rule yang lama. Dan banyak juga orang-orang Kristen yang sudah dibebaskan,
dari belenggu dosa, tapi hidup masih dalam belenggu dosa. Nah, saya pernah baca satu buku yang menarik tentang leadership, bagaimana caranya, mungkin pernah dengar caranya mentraining gajah liar, tahu ya? Gajah liar supaya jinak di training, kakinya diikat satu, kaki belakangnya diikat, kemudian dikasih tali barangkali 10 meter gitu ya, kemudian talinya besar barangkali yang seperti ini, kemudian di ujung satunya diikat di pohon yang kuat gitu ya, jadi si gajah itu akan berputar-putar, kalau dia sampai lewat, sampai talinya maksimum, dia mau melangkah, dia nggak bisa melangkah karena satu kakinya terikat oleh pohon tadi. Kemudian ya sudah, dia balik lagi, dia putar-putar lagi, satu kali dia mau coba lagi untuk lepas, nggak bisa lagi. Kemudian dia putar-putar lagi. Kalau sudah 10 kali, 20 kali, 30 kali coba, dia nggak bisa, dia nggak akan coba lagi. Nah, pada suatu kali, pemiliknya atau trenernya akan melepaskan talinya, membebaskan dia. Tapi dia nggak pernah coba lagi. Dia akan cuma putar-putar aja 10 meter situ aja. Ya. Nah, ilustrasi itu menggambarkan bagaimana banyak di antara kita, termasuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, seringkali hidup dalam belenggu dosa dan tidak bertumbuh dalam imannya. Padahal Tuhan itu, kalau kita bertanya, who is this Jesus? Dia adalah Tuhan yang datang untuk memerdekakan kita supaya kita bebas dari belenggu dosa. Ya, nah kita ini perlu bebas dari apa? Ya, oke, nomor satu dari dosa barangkali ya. Ya, biasanya kalau kita bilang bebas, mungkin orang mikirnya kalau orang di Kanada atau di Amerika, oh bebas dari addiction, barangkali obat misalnya gitu ya. Mungkin kita akan bilang kalau Alkitab, tadi kalau settingnya North America mungkin obat atau drug. Kalau settingnya orang Kristen, religious, mungkin kita pikirnya, oh merdeka dari apa? Dari dosa, tidak berbuat dosa lagi. Ya. Tapi kadang-kadang kita juga perlu bebas, bukan hanya dari dosa, bukan hanya dari addiction, tapi bahkan dari karakter yang mungkin baik loh ya, yang mungkin baik tapi sebetulnya tidak berguna. Ya, ada orang yang sangat bangga dengan this is my personality, ya, this is my personality, this is my strength dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah your personality atau your strength itu fruitful dan berguna untuk konteks di mana kamu hidup dan melayani? Ya, kadang-kadang kita terlalu orang Sunda bilang kekeh. Ada yang Sunda, ya, enggak mau pokoknya this is me, ya, this is me. Pertanyaannya bukan who are you, tapi seberapa banyak engkau bisa contribute dan berguna untuk your community. Itu yang kedua ya, Ephphatha. Yang ketiga, saya mau baca bagus sekali ini ya. Tadi masih yang sama di ayat-ayat terakhir tuh ya, saya bacakan lagi. Dikatakan di sana mulai ayat 36 ya. Ayat 35 mulai. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Karena apa? Mereka takjub, tercengang. Nih, perhatikan nih. Ia menjadikan segala-galanya baik. Kalau di salah satu versi bahasa Inggris NIV, dia doing it well, gitu ya. Nah, pertanyaannya biasanya kalau kita baca buku tafsiran ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah ini kata sifat? Nah, ini belajar linguistik sedikit ya. Kata sifat atau kata keterangan? Dua-duanya. Kalau kata sifat, tahu ya kata sifat? Adjektif. Ya, adjektif itu menerangkan benda, menerangkan noun. Ya benar ya, benar ya. Kalau kata keterangan menerangkan verb, menerangkan kata kerja. Jadi apakah Tuhan Yesus itu yang diperbuat dia dengan membuka lidah, ikatan lidah dan membuka telinga itu sebagai sesuatu yang baik, atau Yesus mengerjakannya dengan baik, menyembuhkan orang itu dengan baik?
Whatever penafsiran kita, apakah dia adjektif, apakah dia itu adverb, Tuhan Yesus mengerjakannya well, accomplished, complete, finish, gitu ya. Dan hebatnya, gara-gara itu, meskipun Tuhan Yesus mengatakan, jangan cerita-cerita, tapi justru semakin tersebar kehebatan Tuhan Yesus. Waktu saya mempersiapkan ini, saya agak merasa malu, merasa tragic, merasa bahwa in reality ada tragedi dalam banyak gereja, semoga bukan di international campus gitu ya, di mana orang begitu giat mendorong jemaat untuk memberitakan Injil, tapi Injil tidak terberitakan. At least tidak sebesar harapan dari yang mendorong. Wah, itu di banyak gereja. Ya, kita nggak usah nyebut gereja apa, tapi begitu banyak orang ingin supaya jemaat itu bisa reaching out people, bisa evangelizing, bisa proclaim and sharing the gospel, tapi pada kenyataannya banyak yang malu, banyak yang takut kita sudah bahas dalam ibadah-ibadah yang lalu, takut dikira sok rohani dan segala macam gitu ya, takut kehilangan relationship, kehilangan pekerjaan dan segala macam. Tapi kisah Tuhan Yesus ini menarik karena apa? Sampai orang-orang ditahan supaya tidak memberitakan mengenai apa yang dilakukan Tuhan, tapi semakin ditekan, justru beritanya itu semakin luas tersebar. Kok ironis, kok tragedi, kok tidak sama dengan apa yang terjadi di gereja pada hari-hari ini. Ini membuat saya malu dan juga tertegur begitu ya. Kita sudah dorong, ayo kita reaching out, at least mendorong diri sendiri gitu ya, supaya kita bisa sharing the gospel, bisa proclaim the gospel, dan bukan hanya diam saja sebagai orang-orang Kristen. Nah, apa yang kita pelajari dari hal yang ketiga ini? Tuhan Yesus ketika dia melakukan sesuatu yang baik, tadi yang adjektif, dan juga melakukannya dengan baik. Jadi saya ingat satu kata di pabrik gitu ya, kalau punya perusahaan namanya quality control. Ya, jadi produk yang dibuat oleh Tuhan Yesus adalah produk yang baik dan dikerjakan dengan baik. Kalau begitu, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh bersyukur karena kita percaya kepada Tuhan yang melakukan hal-hal yang baik kepada kita, itu nomor satu. Dan yang kedua, bukan hanya dia melakukan hal-hal yang baik, tapi dia melakukannya dengan sempurna, dengan baik. He does good things and he does them well. Jadi kita bersyukur sekali punya Tuhan yang seperti itu. Ya, jadi kita akhiri ya, kita simpulkan hari ini dari Markus pasal yang ke-7, khususnya ayat 31 sampai 37. Who is this Jesus? Nomor 1, Tuhan Yesus menginginkan relasi yang pribadi, yang personal dengan kita. Ya, jangan tertipu dengan banyaknya pelayanan yang kita lakukan, activity yang kita lakukan. Jangan tertipu dengan banyaknya pasal yang kita baca per hari. Jangan tertipu dengan berapa menit kita berdoa setiap hari, tapi relationship. Nah, semua yang saya sebutkan tadi baik, tapi perhatikan relationship. Ya, relationship pribadi kita dengan Tuhan. Intim. Yang kedua, who is this Jesus? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang membebaskan. Dia datang membebaskan kita dari belenggu apa? Bisa belenggu dosa, bisa belenggu kebiasaan buruk, tapi juga bisa belenggu kebiasaan baik. Dia ingin supaya kita fruitful, contributing, bermanfaat untuk our community, untuk orang lain, untuk gereja juga. Dan yang ketiga, kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan Yesus yang do good things, yang does good things, ya, dan does them well, yang mengerjakan semuanya itu dengan sempurna, dengan perfect. Ya, puji Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk berdoa, meresponi firman Tuhan, juga mengakhiri ibadah pada hari ini. Ya, ayo kita berdoa.
Bapak di surga, terima kasih untuk firman-Mu, tapi terutama Tuhan kami ingin mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, yang mengubah masa depan hidup kami, yang karena kematian dan kebangkitannya, kami punya pengharapan yang hidup, kami punya keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk semua yang ikut ibadah pada sore hari ini, untuk jemaat House for Nation Calgary, teman-teman dari International Campus Tuhan. Kami berdoa supaya kami punya relasi pribadi dengan Tuhan yang semakin intim. Kami bisa mendengar suara Tuhan, kami bisa taat pada kemauan Tuhan, pada kehendak Tuhan. Kami bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kami bisa memahami rencana Tuhan. Kami bisa menjadi alat Tuhan, bukan hidup semau gue, bukan hidup semau kami sendiri, bukan merencanakan masa depan kami sendiri, tapi ikut kehendak Tuhan, dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Bapa, kami juga mau hidup bebas. Karena apa? Karena Engkau sudah datang membebaskan kami. Darah-Mu di kayu salib membebaskan kami, menebus kami dari dosa. Jangan biarkan kami hidup dalam belenggu Tuhan. Jangan kami menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kami ingin bebas dari dosa, dari hidup yang diperbudak oleh dosa, dari hidup yang diperbudak oleh kebiasaan buruk, atau bahkan hidup yang diperbudak oleh kebiasaan yang tidak bermanfaat, yang tidak contributing, yang tidak fruitful. Tolong Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ingin supaya kami hidup dan hidup menghasilkan buah. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Dan Tuhan yang mengerjakannya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk jemaat House for Nation di Calgary. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan, kesehatan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang traveling dari Vancouver untuk liburan ke Alberta ini Tuhan. Engkau juga berkati iman mereka, boleh bertumbuh stronger in you, boleh pulang dan bring big impact to International Campus, lebih hebat lagi untuk melayani Tuhan, dipakai Tuhan. Berdoa untuk lebih banyak hal-hal yang kita bisa lakukan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Lindungi mereka on their trip, selama masih liburan, dan juga nanti kembali ke Vancouver, biar Tuhan yang melindungi dan menjaga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus, kuasanya, penghiburan, penyertaannya boleh menyertai hidup kita dari sore hari ini sampai nanti Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati.